Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kairawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan presentasikan Enterprise Resource Planning dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama ada Marketing Information System dan Sales Order System. Nah, beberapa pertanyaan strategi terkait marketing yaitu seperti produk apa yang harus kita produksi, bagaimana banyak berapa masing-masing produk yang akan diproduksi, terus bagaimana kita dapat mempromosikan produk kita. Selanjutnya bagaimana kita mendistribusikan produk kita secara maksimum, dan selanjutnya berapa harga jasa produk kita. Selanjutnya ada penjualan. Direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Wholesale harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Kita ada syarat pembayaran 2-10 net 30. Customer menerima 2% diskon jika membayar invoice dalam 10 hari. Jatuh tempo adalah 30 hari. Selanjutnya, ini adalah gambar flow sales process. Bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada sales quotation and order. Sales quotation penawaran harga kepada customer. Sales order pesanan penjualan dari customer. Selanjutnya ada order filling, packing list, dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking, packing, dan delivery. Selanjutnya ada accounting and invoicing. Data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment ataupun perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order. Selanjutnya ada payment returns. Customer yang membayar di bawah 10 hari mendapat diskon 2%. Nota debit dari customer terkait dengan retur maupun klaim produk cacat juga perlu menjadi perhatian. Selanjutnya ada sales and distribution pada ERP. Sistem ERP dapat meningkatkan proses terkait dengan sales order proses karena menggunakan database terpusat sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, packing list, RMA number, dan pembayaran. Selanjutnya ada event pada SAP ERP. Ada pre-sale activity. Aktivitas pre-sale juga meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, dan surat menyurat. Sales order processing. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak order. Kita ada proses flow. Bisa dilihat pada gambar berikut. Suatu quantity kontrak adalah perjanjian kontrak bahwa customer akan membeli sejumlah produk dalam jangka waktu tertentu terdiri dari produk, jumlah, harga tanpa jadwal. Selanjutnya ada inventory sourcing. Ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan pemeriksaan produksi apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Kita ada delivery, yaitu melepas dokumen pada warehouse untuk melakukan picking, packing, dan pengiriman order kepada konsumen. Selanjutnya ada billing, itu sejenis membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice. Payment yaitu customer melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli. Jadi ada sales process flow-nya dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya beralih ke pertemuan 10 yaitu proses produksi dan SGM. Tujuan production planning menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Input sumber daya, bahan baku, komponen, tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Proses perencanaan, proses pengendalian, output, value, waste. Kenapa rencana? Karena adanya keterbatasan sumber daya. Untuk memastikan keseimbangan antara demand dengan sumber daya, yaitu antara permintaan dengan sumber daya yang ada. Keputusan terkait produksi planning. 3 pendekatan produksi. Make to stock. Item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun, snack dibuat dengan cara ini. Make to order, item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat untuk dikonfigurasikan berdasarkan spesifik customer seperti percetakan, pesawat udara, dan peralatan besar industri. Selanjutnya ada assembler to order. Item diproduksi menggunakan kombinasi dari MTS dan MTO.
produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO atau seperti komputer rakitan. Tahapan production, planning, dan control bisa dilihat alurnya pada slide ini. Bawahnya saya jelaskan RCCP. Penguji MS RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin, dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, sumber daya keuangan. CRP, penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP, modifikasi dilakukan dengan lembur, perubahan routing maupun subkontak. Jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencukupi meskipun telah melakukan modifikasi perubahan terhadap MPS perlu dilakukan. Konflik antar fungsi, kita harus selalu memiliki persediaan yang mencukupi sehingga tidak ada order customer yang dilewatkan. Laju turnover persediaan terlalu rendah, kita perlu menurunkan tingkat persediaan kita lebih rendah 10% per 10% tahun ini. Kita perlu memiliki jadwal pengiriman lebih baik dari pemasok. Selanjutnya ada bad cross function system seperti perubahan teknis yang dikomunikasikan ke tim. Tim marketing tidak tahu beban dari sistem produksi dan membuat keputusan tanpa diskusi dengan bagian produksi. Informasi material yang terlambat dari pemasok tidak dikomunikasikan dengan fungsi lain. Pada saat pengeluaran, persediaan orang di gudang sering lupa menginput ke sistem. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu Sales and Operation Process. Pendahuluan Operation Planning berakar dari Material Requirement Planning atau MRP. MRP merupakan suatu bagian besar dari sistem ERP. Supply Chain Management melihat kepada seluruh sistem supply dari bahan baku sampai kepada barang jadi pada rak pengecer. 3 prinsip penting itu menggunakan sales forecast, memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik. Selanjutnya ada menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Jadi agregat planning atau SNOP pada ERP disebut sebagai Sales and Operation Planning, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup jumlah produksi dalam unit agregat pada family product bukan pada level SKU. Selanjutnya ada kapasitas yang diperlukan. Ketiga, rencana tenaga kerja. Hasil agregat planning yaitu kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontracted time. Kedua, penyimpanan persediaan. Ketiga, kuantitas backlog atau stock out. Keempat, hired and or late of tenaga kerja. Kelima, increase and decrease machine capacity. Jadi SNOP lanjutannya. Bagaimana kalau kuantitas tidak mencukupi apa yang dilakukan? Produksi dengan mengabaikan sales forecast. Chase strategi yaitu meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangi demand dengan lembur tapi meningkatkan biaya tenaga kerja dapat memicu hiring and lying. Level strategi memproduksi lebih banyak di periode lebih awal. Mindset strategi fokus pada produksi item yang lebih menguntungkan. Chase strategi bermanfaat ketika biaya penyimpanan persediaan tinggi dibandingkan dengan biaya penyesuaian kapasitas. Level strategi bermanfaat ketika biaya penyimpanan persediaan relatif rendah, sehingga produksi dilakukan di awal untuk mengantisipasi demand. Data production planning pada SAP ERP, sales forecasting kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Sales and operation planning atau aggregate planning kemudian menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Selanjutnya ada demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individu atau MPS. Nah, gambar bisa dilihat di samping ini. SNOP atau lanjutan, bagaimana kalau tidak mencukupi apa yang dapat dilakukan? Produksi dengan mengabaikan sales forecast dengan mengurangi aktivitas promosi untuk mengurangi penjualan. Chase strategi meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangi demand. Level strategi berproduksi lebih banyak di periode lebih awal. Mindset strategi berfokus pada produksi item yang lebih menguntungkan. SNOP pada SAP ERP. Input pada proses ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh MS. Output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input bagi langkah berikutnya yaitu demand management. Tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi memenuhi demand tanpa melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Langkah ini dibutuhkan penentuan dan pengalaman. Sales forecasting, peramalan penjualan dapat menggunakan data tahun lalu dikombinasikan dengan inisiatif marketing tahun ini untuk memprediksi penjualan ke depan. Forecasting pada SAP R3, karena SAP R3 adalah terintegrasi, nilai data sales secara historical adalah tersedia untuk forecasting. Di dalam forecasting, koreksi terhadap history adalah seperti bawah ini. Kita ada koreksi data forecast, bisa dilihat pada gambar ini.
Model forecast pada SAP R3 bisa dilihat pada gambar di atas ini. Selanjutnya ada pertemuan 12 material requirement process. Sales and operation pada tahap RCCP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Selanjutnya ada safety stock di bulan Mei untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada Juni untuk menjaga utilisasi tidak melebihi 95%. Demand management hasil dari SNOP adalah production plan. Demand management menghubungkan SONP dengan detail scheduling dan MRP melalui master production modeling. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada material requirement planning. Pada Peter Snacker, proses demand management memecah rencana SOP bulanan menjadi minggu dan harian. Master Production Scheduling, suatu penyataan apa, berapa banyak, dan kapan suatu produk akhir rencanakan untuk produksi sepanjang periode perencanaan. MPS merupakan hasil disaggregate dan implementasi dari production plan. SNOP versus Master Schedule bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Bill of Material atau BOM atau BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak masing-masing raw material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Lead time BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak dari masing-masing material diperlukan untuk memproduksi suatu finished product. Tentunya, tentukan waktu dan kuantitas dari PO membutuhkan informasi lead times dan lot sizing. Untuk PO, lead time meliputi waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order, selanjutnya waktu pengelolaan stok, packing, dan menemukan truk dan mengirim, selanjutnya waktu yang dibutuhkan penerima untuk memproses pengiriman. Lot sizing adalah proses menentukan produksi atau kuantitas order dalam banyak kasus. Lot size pembelian dibatasi oleh packaging dan transportasi. Pada Peter Snacker, oat dibeli dalam jumlah 44.000 lb kapasitas truk. Wet jam dibeli dalam kapasitas 2.000 lb kapasitas kontainer. Tepung protein dibeli dengan kelipatan 1.250 lb kuantitas pellet. Proses MRP untuk oats membutuhkan langkah berikut. Konversi kuantitas MPS dari batch menjadi 5.000 lb, kalikan dengan jumlah batch dengan LB atau batch dari BOM untuk menentukan gross requirement atau GR. 3. Kurangkan kualitas saldo bahan baku dan related purchase order dari GR untuk menentukan net requirement ANR. 4. Rencanakan purchase order dalam kelipatan 44.000 lb atau lot size, memperhatikan lifetime 2 minggu untuk memenuhi ANR pada langkah 3. Proses MRP lanjutan. Planet Order Receipt bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Planet Order Release bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini Planet Order Release. Planet Order adalah rekomendasi dari proses kalkulasi MRP terhadap material yang harus dipesan atau produksi untuk memenuhi MPS. Planet Order harus dikonversi menjadi Purchase Requisition atau PR sebelum Departemen Pembelian memulai proses pembuatan purchase order. Planet Order dapat dikonversi menjadi PO manual pada sistem SAP R3. Kelompok dari Planet Order dapat dikonversi menjadi PO. Sebagai contoh, semua Planet Order pada minggu ini dapat dikonversi menjadi PR. Planet Order ke PR bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 13, itu detail scheduling. Detail scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan kesediaan sumber daya dan produk. Aktivitas itu scheduling di mana melepas atau dispatching operasi pada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Rescheduling di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang sudah berbeda. Delocating adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Pada Peter Snacker, karena kapasitas mixing pada Peter Snacker adalah lebih besar daripada lini kapasitas baking, penjadwalan pada Peter Snacker adalah berfokus pada lini baking. Repetitive manufacturing dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada Peter Snacker. Repetitive manufacturing menjadwalkan waktu produksi daripada kuantitas tertentu. Selanjutnya ada SAP R3 and SAP IPO. Integrasi proses manufacturing order memperbolehkan Anda untuk merencanakan komponen kritis pada SAP IPO dan komponen tidak kritis pada SAP R3. Jadi Production Activity Control, PAC merupakan teknik dan manajemen pasti yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi.
PHC memiliki dua konsentrasi utama, yaitu priority control dan capacity control. Hubungan produksi dan accounting, data yang dimasukkan kepada sistem SAP R3 melalui suatu PC atau barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Karena SAP R3 ada terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk menggerakkan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Ada tradisional supply chain. Sistem tradisional supply chain yang pasti diklaim melalui rantai supply chain secara aktif. Jadi ERP dan supply chain, yaitu sistem ERP dapat memfasilitasi efisiensi supply chain, yaitu mengukur kinerja rantai supply meliputi ini berikut kesimpulan ERP. Kita ada accounting proses, aktivitas accounting proses, akuntansi keuangan, laporan keuangan dan neraca, laba rugi, ada tutup buku, manajer accounting. Nah, ini gambar ada flow, sales dan produksi, cost management, accounting, dan manfaat ERP. Lanjut ada yang terakhir, fungsi HR. Jadi ada fungsi HR lanjutannya, bisa dilihat. Ada proses recruitment, interview dan penerimaan, interview dan penerimaan lanjutan, penilaian karyawan, turnover, time management, payroll processing, travel management, training and development, dan itu dia. Berikut saja rangkuman ERP dari pertama 9 hingga 15. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.